Baik ya, pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 ya, karena ini ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 ya, sehingga dikenal dengan sebutan PPh pasal 21. Aturan-aturan yang terkait ini adalah aturan-aturan terkait mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, dan peraturan Dirjen Pajak ya. Juga nanti peraturan yang terbaru terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Ini adalah baik ini adalah dasar hukumnya ya. Kemudian pengertian PPh pasal 21 ya atau 26, 21 dan 26 ya, karena ini biasanya selalu dikaitkan ya PPh 21 dan 26 ya, karena PPh 21 ini adalah terkait dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Nah, dalam hal ini orang pribadi, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, ya itu ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dan orang pribadi sebagai wajib pajak luar negeri. Nah, 26 ini adalah mengatur hal yang terkait dengan wajib pajak luar negeri. Ya, meskipun di dalam pasal 26 itu tidak terbatas di orang pribadi, tetapi bisa juga badan. Ya, jadi nanti di pasal ya PPh ya, di pasal 23 misalnya nanti yang terkait dengan badan, nah itu juga biasanya disandingkan dengan pasal 26 ya. Nah, khusus untuk ini adalah yang berkaitan dengan orang pribadi ya. Nah, jadi PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan ya sehubungan dengan ya pekerjaan atau jabatan ya, ini ya lihat aktivitas dari orang pribadi ya. Jadi bisa pekerjaan atau jabatan, kemudian jasa dan kegiatan ya yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi kita lihat kalau pekerjaan ya ini biasanya kaitannya dengan karyawan ya, kaitannya dengan karyawan. Ya, dia sebagai pegawai. Kalau jabatan ya mungkin kaitannya dengan jabatan publik misalnya, atau komisaris yang tidak aktif sebagai pegawai gitu ya. Atau mungkin ada jabatan-jabatan lain yang sifatnya dia bukan pegawai gitu ya. Nah, kemudian jasa dan kegiatan ya. Nah, jasa ini ya jasa pekerjaan yang sifatnya jasa yang dilakukan oleh orang pribadi ya, misalnya ada jasa konsultan ya, akuntan publik dan sebagainya ya. Kemudian kegiatan ya, nah ini juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, kemudian penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ini ya, yang pertama dia bisa berupa honorarium, gaji ya, bisa berupa gaji ya namanya ya, bisa berupa upah gitu. Ya, bisa berupa honorarium ya, bisa berupa tunjangan ya, atau pembayaran lainnya dengan nama apapun ya. Ini hanya best practice ya, kebiasaan yang biasa dilakukan atau biasa terjadi ya. Misalnya gaji mungkin kaitannya dengan karyawan, upah kaitannya mungkin dengan tenaga kerja buruh atau tenaga kerja tidak tetap ya. Honor mungkin kaitannya dengan jabatan tertentu ya. Tunjangan mungkin tambahan dari gaji misalnya gitu ya, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Nah, kemudian wajib pajak dalam negeri ya, ini wajib pajak dalam negeri dia dikenakan dengan PPh pasal 21, sedangkan wajib pajak luar negeri ya itu
referensinya adalah melalui PPh pasal 26 ya dari Undang-Undang PPh. Kemudian yang selanjutnya adalah pemotong. Ya, nah PPh pasal 21 ini ya, ini adalah berkaitan dengan withholding tax ya, atau pemotongan dan pemungutan pajak. Ya, jadi kalau masih ingat di perkuliahan yang awal gitu ya, itu ada self assessment, ada official assessment, kemudian ada withholding tax assessment. Ya, nah PPh pasal 21, nah ini adalah kaitannya dengan withholding tax ya, atau pemotongan pajak. Ya, pemotongan pajak ini kaitannya dengan apa? Ada pihak ketiga yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak ya kepada pembayar pajak yang bertransaksi dengan pemotong pajak ini. Nah, dalam hal ini misalnya PPh pasal 21 pemberi kerja dengan karyawan. Gitu ya. Jadi pemberi kerja dengan karyawan, pemberi kerja adalah yang pemberi kerja ya. Nah, ini adalah yang bertransaksi dengan karyawan. Transaksi dalam hal apa? Dalam hal melakukan pembayaran gaji misalnya gitu ya. Nah, melakukan pembayaran gaji ini berarti ada penghasilan yang diterima oleh karyawan. Nah, maka pemberi kerja atau perusahaan itu berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Oke ya. Nah, jadi siapakah pemotong pajak? Dalam hal ini adalah pemotong PPh pasal 21, yaitu adalah pemberi kerja. Ya, pemberi kerja ya ini yang melakukan pemberi kerja ini bisa orang pribadi, bisa juga badan hukum atau badan. Ya, jadi pemotong pajak pemberi kerja dia sebagai orang OP atau orang pribadi atau juga dia sebagai badan. Ya, kalau badan kan misalnya PT A, PT X, ya kalau orang pribadi ini biasanya adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Ya, jadi aktivitas memperoleh penghasilan itu kan ada yang sebagai karyawan, ya, kemudian ada yang sebagai usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pemberi kerja orang pribadi di sini itu yang kaitannya dengan dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bendaharawan pemerintah, ya pusat maupun daerah, ya termasuk kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Ya. Nah, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan melakukan pembayaran gaji kepada PNS ya, pegawai pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah dana pensiun, Taspen, Astek atau BPJS. Nah, ini kaitannya dengan pembayaran kepada ya, ada pensiun, ada pesangon barangkali gitu ya. Nah, itu yang dibayarkan oleh dana pensiun, Taspen, Astek ya, sekarang BPJS ya, sekarang sudah banyak lebur ke BPJS, ini yang dibayarkan kepada peserta. Ya, dibayarkan kepada peserta. Ya, kemudian pemotong yang selanjutnya adalah penyelenggara kegiatan. Ya, penyelenggara kegiatan IO gitu ya. Event-event gitu ya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam penyelenggara kegiatan. Ya. Nah, tadi sisi pemotong, kemudian yang kedua adalah sisi penerima penghasilan. Ya, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ya, nah, siapakah penerima penghasilan? Ya, penerima penghasilan ini ya berarti yang menerima pembayaran ya, pembayaran. Nah, yang pertama itu adalah pegawai tetap. Ya, jadi pegawai tetap ini menerima gaji ya dari perusahaan. Ya, termasuk komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap. Ya, karena ada juga dia punya jabatan komisaris tapi sebenarnya dia juga melaksanakan operasional sehari-hari. Nah, sehingga itu diperlakukan penghasilannya seperti pegawai tetap. Ya, karena nanti akan berbeda kalau dia komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, yaitu cara menghitung pajaknya juga akan berbeda.
ya, sama-sama dipotong ya, tetapi cara menghitungnya akan berbeda. Ya, jadi ini tadi ada pegawai tetap. Pegawai tetap tuh kriteria apa? Kriterianya apa sih? Kriterianya dia menerima penghasilan rutin setiap bulan. Ya, itu adalah kriteria dari pegawai tetap ya dalam kaitannya dengan penerimaan penghasilan, dan dia masuk ke dalam daftar dari karyawan perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pegawai lepas, ya pegawai tidak tetap gitu ya, atau pegawai lepas. Ya, nah ini yang bukan pegawai tetap gitu ya, mungkin dia mendapatkan pekerjaan, kadang dapat, kadang tidak gitu ya. Nah intinya dia tidak terikat. Ya, mungkin karena ada pekerjaan maka dia akan direkrut. Setelah tidak ada pekerjaan, kemudian dia tidak tidak dipekerjakan. Ya. Kemudian pegawai wajib pajak luar negeri. Ya, penerima penghasilannya ada pegawai, dia adalah wajib pajak luar negeri. Ya, nah ini yang nanti merujuknya ke PPh pasal 26. Ya, kemudian ada penerima pensiun. Ya, penerima pensiun ya termasuk tunjangan hari tua, ya penerima tunjangan hari tua. Kemudian ada penerima honorarium, ya penerima honorarium honor gitu ya, mungkin karena melaksanakan pekerjaan tertentu kemudian mendapatkan honor. Ya, jadi mungkin sifatnya tidak rutin, berbeda dengan gaji. Kemudian ada penerima upah. Ya, upah mungkin ya untuk jenis penghasilan yang dihitung dengan cara tertentu ya, gitu. Misalnya berdasarkan jam, gitu ya, berdasarkan hari, gitu, berdasarkan produksi yang dihasilkan, gitu ya, atau produk yang dikeluarkan, gitu. Ya, itu penerima penghasilan. Nah, kemudian tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26. Ya, jadi tidak termasuk penerima penghasilan. Ya, jadi artinya tidak termasuk penerima penghasilannya yang tidak dipotong ya, yang kaitannya tidak dipotong ya. Secara realnya sih dia menerima penghasilan ya, tetapi penerimaan penghasilan itu bukan merupakan objek PPh pasal 21 atau 26. Nah, siapa dia? Yaitu adalah pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka. Jadi pegawainya kedutaan besar, misalnya kedutaan besar negara asing yang ada di Indonesia. Ya, kedutaan. Nah, itu karena kedubesnya itu kan juga bukan subjek pajak. Gitu ya. Jadi kalau dia bukan subjek pajak, tidak punya NPWP, ya, jadi dia juga membayar gaji kepada pegawainya, ya, yang apakah pegawainya itu adalah orang asing juga, ya, orang dari negaranya maupun orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka. Ya, bisa jadi dia adalah orang Indonesia gitu ya. Nah, bisa jadi dia adalah orang Indonesia juga. Nah, itu juga tidak tidak dipotong PP pasal 21 ya. Kenapa tidak dipotong? Ya mereka bukan subjek pajak. Ya, jadi tidak ada alat untuk melakukan pemotongan. Gitu ya, tidak ada pemotongan pajaknya, dia nggak punya kan. Pemotongan pajak itu harus merujuk kepada NPWP. NPWP pemotong maupun NPWP yang dipotong. Nah, subjek pajaknya tidak punya NPWP gitu ya. Nah, persyaratannya adalah dia bukan WNI, ya, kemudian tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Gitu ya. Jadi dia bukan WNI, kemudian tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Ya. Jadi dia tidak selain jadi pegawai di Kedubes, kemudian dia punya pekerjaan lain, ya, entah sebagai konsultan atau apa di Indonesia. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menerima penghasilan lain, maka penghasilan lainnya itu menjadi objek pajak. Ya. Kemudian negara yang bersangkutan juga memberikan perlakuan timbal balik. Ya, negara yang bersangkutan juga memperlakukan hal yang sama kepada kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, ini juga nanti bisa dilihat ya update
keputusan Menteri Keuangannya, gitu ya. Bisa jadi ada penambahan organisasi internasional, ya. Ini yang udah pastikan seperti PBB, ASEAN, mungkin UNESCO, WHO atau apa mungkin ya kalau ada perwakilan di Indonesia. Nah maka pejabat perwakilannya itu yang berada di Indonesia itu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, jadi syaratnya bukan WNI, kemudian dia tidak menjalankan usaha atau kegiatan-kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Oke, kemudian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, ya. Sebentar ya. Ya, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ya, yaitu adalah penghasilan, ya. Nah, penghasilan kemarin kita sudah belajar definisi tentang penghasilan, ya. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, diperoleh, ya, bisa menambah kekayaan, ya, bisa digunakan untuk pengeluaran, gitu ya. Nah, ini diterima dalam nama dan bentuk apapun, ya. Nah, itu adalah udah definisi penghasilan. Nah, sekarang ya penghasilannya ini adalah penghasilan, ya, yang bagaimana yang dipotong PPh pasal 21, gitu, atau mencakup apa saja, gitu ya. Nah, yaitu yang pertama adalah diterima diperoleh secara teratur. Ya, teratur itu gaji, ya. Kalau gaji bulanan itu dia diterima secara teratur, ya. Kemudian ada yang diterima diperoleh tidak teratur. Ya, apa yang masuk tidak teratur? Ya, misalnya bonus, gitu ya, diterima oleh pegawai, tapi kan tidak teratur, ya, tidak setiap bulan dapat bonus, mungkin bonus tahun sekali atau setahun 2 kali. Ya, mungkin insentif, mungkin THR, ya, mungkin karena prestasi tertentu diberikan hadiah misalnya, gitu ya. Nah, itu penghasilan diperoleh secara tidak teratur. Ya, jadi nanti kita perlu membedakan, ya, mana yang diperoleh teratur, mana yang diperoleh tidak teratur. Ya. Kemudian ada yang upah. Ya, penghasilan berupa upah. Upah ini ada yang upah harian, upah mingguan, ya berarti harian. Ya, kalau harian ya berarti dia harian, dibayarnya setiap hari. Upah mingguan dibayarnya setiap minggu. Ya, seminggu sekali misalnya. Upah satuan berdasarkan produksi produk yang dikerjakan. Ya, misalnya membuat tas anyaman, gitu ya. Nah, membuat tas anyaman ya jadi hari ini dia mengerjakan dapat berapa? Dapat 10, ya dia dibayar 10 kali berapa ongkosnya. Nah, itu adalah upah satuan. Kemudian ada upah borongan. Ya, upah borongan ini tidak dihitung berdasarkan satuan, tidak dihitung berdasarkan mingguan, tidak dihitung berdasarkan harian. Ya, pokoknya Pak, saya buatin box, gitu ya. Misalnya ini ya, box dari besi, ya, tolong dibuatkan box dari besi, biayanya sekian. Nah, itu adalah upah borongan. Dia mau mengerjakannya berapa hari, gitu ya. Nah, itu sudah tidak diperhitungkan lagi, ya. Nah, jadi itu borongan, ya. Kemudian uang tebusan pensiun, ya, uang tebusan pensiun, tabungan atau tunjangan hari tua, pesangon dan pembayaran lain yang sejenis. Ya, uang tebusan pensiun ini yang diterima sekaligus, ya, gitu ya. Jadi dia diterimanya sekaligus. Ya, misalnya keluar dari perusahaan dikasih pesangon, ya, atau dia mengikuti dana pensiun, kemudian setelah dia pensiun dibayar sekaligus, ya, karena pensiun itu ada yang dibayar sekaligus, ada yang dibayar setiap bulan.
gitu ya, dan dibayar setiap bulan. Ya. Nah, kemudian juga mungkin tunjangan hari tua gitu ya, apa dibayar yang. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah yang dibayar sekaligus. Ya, pesangon itu kan dibayar sekaligus biasanya. Oke, nah itu jenis penghasilannya ya yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang jenis penghasilan yang selanjutnya adalah honor, ya honorarium. Ya, ini karena melaksanakan suatu pekerjaan, ya atas pekerjaan ini honornya sekian. Nah, gitu ya. Nah, itu honorarium. Kemudian uang saku. Ya, uang saku ini biasanya kalau dinas luar gitu ya, atau training ya, atau mengikuti rapat apa raker gitu ya, beberapa hari dapat uang saku misalnya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk penghasilannya ya. Kemudian ada hadiah, ada komisi, ya, ada pemberian beasiswa ya, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ya, kalau pekerjaan tadi ya, dia karyawan, ya dapat komisi kan bisa, dapat uang saku karena dia ikut rapat atau dinas luar. Ya, kemudian karena jasa, ya honor ya karena jasa, misalnya saya mengerjakan laporan pajak atau saya melakukan audit, ya kemudian dikasih mendapatkan honor. Kegiatan karena event ya tadi ya rapat, koordinasi atau ada kegiatan tertentu. Oke, itu adalah bentuk-bentuk penghasilannya. Kemudian termasuk pemberian dalam bentuk natura kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Ya, ini. Nah, ini jadi ada natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Ya, siapa bukan wajib pajak? Misalnya kedutaan besar asing di Indonesia. Dia bukan wajib pajak ya, bukan subjek pajak. Ya. Kemudian ada pegawai Indonesia, dia terima gaji, terima natura. Ya, terima kenikmatan ya, dapat fasilitas. Nah, maka natura dan fasilitasnya itu harus juga dihitung oleh si orang pribadi itu sebagai penghasilan. Ya. Nah, itu harus dihitung sebagai penghasilan atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final. Ya, PPh yang bersifat final itu dia sudah dipotong ya, sudah dipotong sejumlah persentase pajak tertentu atas omsetnya, gitu ya, atas omsetnya, sehingga laporan laba ruginya tidak relevan lagi di dalam melakukan perhitungan pajak, ya, karena dia sudah dipotong berdasarkan omset. Ya, jadi meskipun dia tetap punya kewajiban melakukan perhitungan laba rugi, ya, tetapi itu tidak tidak relevan lagi dengan perhitungan pajak, ya, karena PPh badannya gitu ya atau labanya itu sudah nggak dikenakan pajak lagi. Nah, sehingga ketika dia memberikan banyak natura kepada pegawainya, ya, nah maka itu harus dihitung sebagai penghasilan karena kalau tidak nanti menjadi penghindaran pajak gitu ya, menjadi penghindaran pajak. Nah, karena kalau di di Undang-Undang PPh itu natura itu bukan objek pajak, ya. Nah, meskipun dengan peraturan yang terbaru ya, ini yang berlaku di tahun 2022 ya. Jadi kalau yang ini yang barusan ini masih berlaku di 2001 ke belakang ya kan kita masih ada masa daluarsa 5 tahun ya. Jadi kita masih perlu tahu bahwa ada dua peraturan nanti yang berbeda ya. Kalau tahun 2001 ke belakang ya itu masih diterapkan natura itu sebagai bukan objek pajak. Ya, karena dia bukan objek pajak ya maka bukan biaya bagi perusahaan, gitu ya. Nah, bukan biaya bagi perusahaan ya. Kemarin masih ingat ya, itu bukan biaya ya. Jadi kalau kalau ada pengeluaran dari perusahaan ya, kemudian misalnya gaji ya, saya kasih contoh gaji adalah bebannya perusahaan ya, sehingga laba perusahaan itu dikurangi dengan atau dalam menghitung laba itu sudah ada pengurang berupa gaji. Gitu ya, sudah ada pengurang berupa gaji. Nah, tetapi
gajinya itu bagi siapa? Bagi pegawainya. Ya. Nah, gaji ini bagi pegawainya adalah merupakan objek pajak, jadi dikenakan pajak. Ya. Nah, ada kasus yang lain, ya, apa misalnya ada yang kalau dia seperti natura gitu ya, kalau natura itu ya oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan sebagai jadi pemberian natura kepada karyawan ya itu bukan beban beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ya karena tidak boleh dikurangkan sehingga nanti labanya akan meningkat ya jadi koreksi positif kan gitu ya jadi koreksi positif dan natura itu bagi pegawai bukan penghasilan gitu ya artinya natura itu dikenakan pajak di perusahaan gitu ya jadi udah dikenakan pajaknya di perusahaan oke ya nah bagi perusahaan yang dikenakan PPh final dia kan tidak menghitung lagi beban beban usahanya itu kan sudah tidak relevan gitu ya jadi nanti bisa jadi misalnya perusahaan karyawan itu terima gaji dan natura kan yang dihitung pajak cuman cuman gajinya saja naturanya enggak gitu ya nah bisa jadi nanti kalau misalnya tidak diberlakukan poin yang terakhir ini ya nanti perusahaan itu bisa jadi akan membayarkan natura yang besar gitu ya bagi perusahaan yang dikenakan PPh final ya misalnya apa ya kontraktor gitu ya developer gitu ya, itu dikenakan PPh final gitu ya jadi nanti itu menjadi penghindaran pajak gitu ya gajinya dikecilin dikasih natura yang banyak gitu ya atau tidak relevan lagi dengan penghitungan laba perusahaan jadi meskipun dikoreksi fiskal ya tidak dihitung lagi pajaknya karena sudah dikenakan PPh final ya nah termasuk juga yang dikenakan yang dihitung berdasarkan norma penghitungan khusus ya karena norma penghitungan khusus tidak perlu membuat laporan laba rugi dia hanya perlu membuat omset saja gitu ya perlu membuat omset saja sementara meskipun perusahaan itu dikenakan norma penghitungan khusus ataupun PPh final kalau dia bayar gajinya karyawan dia tetap harus memotong PPh pasal 21 ya jadi ini adalah pengecualian ya ini berlaku untuk tahun 2001 ke belakang sementara di tahun 2022 ya dengan undang-undang HPP harmonisasi peraturan perpajakan ya pemberian natura kepada karyawan ya pemberian natura dan kenikmatan kepada dan karyawan itu harus diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan ya jadi dihitung PPh pasal 21-nya ya dan nanti bagi perusahaan boleh sebagai biaya ya jadi imbang ya dari sisi perusahaan boleh jadi biaya dari sisi karyawannya dia dikenakan PPh pasal 21 ya misalnya mendapatkan fasilitas mobil ya karyawannya mendapatkan fasilitas mobil nah maka fasilitas mobil itu menjadi penghasilan bagi karyawan nah, dari mana penghasilannya hitungannya dari biaya atau dari beban penyusutan gitu ya. Nah, sementara beban penyusutannya yang tadinya tidak boleh dibebankan, sekarang boleh dibebankan. Gitu ya. Jadi ada dibebankan di perusahaan ya. Gitu. Nah, jadi ada dua sisi ya yang selalu dipertimbangkan. Baik ya, jadi itu adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ya. Ya, penghasilan yang tidak termasuk penghasilan tidak termasuk penghasilan dipotong PPh 21. Ya, jadi artinya diterima oleh karyawan gitu ya atau diterima oleh pihak yang bertransaksi dengan pemberi kerja ya. Tetapi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21. Gitu ya. Jadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan. Nah, jadi ini misalnya yang pertama adalah pembayaran asuransi
dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Ya, jadi ini perusahaan asuransinya memberikan penggantian asuransi ya kepada peserta. Ya, maka dia tidak memotong PPh pasal 21. Jadi ya, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi ya, jadi ya bisa dibayangkan ya. Jadi peserta asuransi kesehatan ya kemudian sedang sakit di rumah sakit dibayarin ya oleh perusahaan asuransi. Nah, itu tidak perusahaan asuransi tidak memotong PPh pasal 21. Ya, karena itu kan kenikmatan yang diterima oleh penerima penggantian asuransinya ya gitu. Nah, tapi itu bukan objek PPh pasal 21. Ya, baik itu kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Kemudian natura atau kenikmatan diberikan oleh wajib pajak dan pemerintah. Ya, dan ini yang tadi ya sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi natura atau kenikmatan dapat selain dapat gaji dapat beras, kemudian dapat fasilitas mobil, dapat fasilitas sekolah anak, yaitu kenikmatan ya itu diberikan oleh wajib pajak dan pemerintah. Ya. Nah, tetapi di tahun 2022 ya ini ya tahun 2022 ya atau 2022 menjadi objek pajak. Ya, tahun 2022 menjadi objek pajak. Ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dan iuran THT ya tunjangan hari tua kepada Badan Penyelenggara BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Ya, jadi iuran pensiun dibayar kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Ya, nah jadi ini tidak dipotong. Ya, jadi kan gini, iuran pensiun itu jadi menurut peraturan BPJS ya, pemberi kerja itu ya wajib membayar kepada BPJS untuk kepentingan karyawannya. Nah, artinya itu kan penghasilan bagi karyawan ya, misalnya setiap bulan dibayarin BPJS 100.000. Nah, itu kan berarti tapi yang bayarin perusahaan gitu. Nah, itu kan artinya ada penghasilan ya sebenarnya yang diterima oleh karyawan kemudian dibayarkan BPJS 100.000 gitu ya. Nah, ini bukan penghasilan gitu ya, ini bukan penghasilan ya. Mungkin kalau masih ingat nanti dia dikenakan penghasilannya di mana, ketika si karyawannya menerima pensiun ya, karena bukan penghasilan ya berarti tidak dikenakan pajak ya, nah, gitu ya, tidak dikenakan pajak pada saat terjadi pembayaran. Ya. Kemudian kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, ini juga sama ya. Kenikmatan berupa pajak. Jadi pajaknya ditanggung pemberi kerja. Gitu. Jadi misalnya dapat gaji berapa 10 juta harus bayar pajak 700.000. Ya, maka 700.000-nya ditanggung oleh perusahaan. Nah, maka itu bukan lagi objek pajak. Gitu ya, tapi nanti menjadi bukan beban bagi perusahaan. Gitu ya, bukan beban bagi perusahaan ya. Nah, tapi ini kenikmatan ya untuk tahun 2022 ini memang nanti harus diperhitungkan sebagai penghasilan ya. Ini juga berubah ya tahun 2022 ya. Nah, sehingga nanti ada perhitungan tersendiri ya. Kemudian yang bukan objek adalah yang selanjutnya zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi kalau ada muzaki gitu ya, terima zakat, ya itu bagi muzakinya bukan penghasilan. Ya, ini tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya adalah perhitungan ya, cara melakukan perhitungan PPh pasal 21.
Ya. Sebelum masuk ke sini, dari yang sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Ya udah Pak, kita lanjut. izin. Oh ya, silakan. Kalau premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja itu tuh dipotong apa gimana, Pak? Premi asuransi. Kemarin itu sudah dibahas di ini ya, biaya ya, apa, di perhitungan PPh orang pribadi dan ini ya orang atau badan ya. Oke, ini aja ya. Nah, ini dulu ya. Nah, ini sekaligus ya. Nah, sekaligus saya jawab, nanti baru kita masuk ke perhitungan ya. Nah, ini potongan atau pembayaran BPJS gitu ya. Nah, potongan atau pembayaran BPJS ya, BPJS ini ada dua jenis ya, ada BPJS kesehatan gitu ya, ada BPJS tenaga kerja. Oke ya. Nah, BPJS kesehatan ya. Nah, jumlah yang dibayarkan atau ini premi ya. Nah, tadi pertanyaan premi. Premi itu adalah jumlah yang dibayarkan kepada BPJS kesehatan. Ya, ini berarti kan asuransi kesehatan ya, sama dengan asuransi kesehatan. Nanti bisa dibuat persamaannya atau kesamaannya dengan asuransi kesehatan selain BPJS ya. Nah, selama memenuhi kriteria yang sama ya. Jadi dia dibayar oleh pemberi kerja. Ya, jadi ada persentase tertentu yang dibayar oleh pemberi kerja menjadi bagian yang pemberi kerja, dan ada bagian yang dipotong dari gaji. Artinya dipotong gaji ini artinya dia adalah dibayar oleh karyawan. Gitu ya. Jadi dibayar pemberi kerja dan dibayar karyawan gitu ya. Ini sebenarnya ya. Jadi ini dipotong gaji ini artinya dibayar karyawan gitu ya. Gitu ya. Jadi ini dibayar oleh karyawan. Nah, jadi kalau dibayar oleh pemberi kerja, ya, jadi jumlah yang dibayar oleh pemberi kerja itu merupakan penghasilan bagi karyawan atau bagi pegawai. Oke ya. Jadi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu merupakan penghasilan bagi pegawai. Artinya dihitung PPh ya, dihitung PPh 21. Itu ya, berarti dia dihitung PPh 21. Ya, jadi kalau misalnya gajinya berapa? 10 juta. Ya, kemudian premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja 100.000. Nah, berarti untuk menghitung PPh 21 ya, berarti 10 juta plus 100.000. Gitu ya. Berarti untuk menghitungnya adalah 10.100.000. Nah, ini adalah dasar untuk menghitung PPh pasal 21. Oke ya. Nah, kemudian yang dibayar oleh pemberi kerja itu boleh sebagai beban perusahaan. Gitu ya. Jadi ini ya timbal baliknya ya, boleh jadi beban perusahaan, artinya ini kan mengurangi laba. Ya, mengurangi laba. Kemudian bagi karyawan dia menambah objek pajak ya, menambah objek pajak. Ya, jadi ini mengurangi laba, di sini menambah objek pajak. Oke, begitu ya. Nah, ini adalah yang untuk asuransi yang kesehatan ya. Ya, artinya asuransi itu makanya tadi di sini di mana? Nah, di sini pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan ya, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan. Tadi ya, seorang karyawan sebagai peserta asuransi sakit kemudian dibayarin oleh perusahaan asuransi, bukan objek, tidak dipotong pajak PPh pasal 21 ya. Nah, kalau kita lihat di sini supaya mudah maksudnya gitu ya. Nah, di sini kan dia sudah dibayar nih pajaknya di sini. Ya. Nah, sudah dibayar pajaknya di sini. Ya, jadi kan ketika terjadi pembayaran dia tidak perlu tidak dipotong pajak lagi. Ya. Nah, kemudian yang dipotong gaji ini dibayar oleh karyawan, bukan pengurang penghasilan pegawai. Nah, misalnya di sini dipotong 50.000 bayar sendirinya.
50.000. Ya, ini tidak mengurangi ini. Ya, tidak mengurangi penghasilan dia 10.100.000. Gitu ya. Artinya kan dia dikenakan pajak di awal. Gitu ya, dikenakan pajak di awal. Ketika dia menerima manfaat asuransi, entah karena kecelakaan, entah karena sakit, ya, maka dia tidak lagi dipotong PPh pasal 21. Itu ya, ini untuk memudahkan logikanya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan BPJS Tenaga Kerja? Ya, BPJS Tenaga Kerja, ya, ada dua juga, ada yang dibayar pemberi kerja, ada yang dipotong dari gaji, ya, dibayar oleh pegawai. Nah, yang dibayar oleh pemberi kerja ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ya, jadi misalnya di sini dibayarin 150.000, ya, gajinya 10 juta, ya sudah, perhitungan pajaknya ya dari gaji 10 juta. Gitu ya, ini ya bukan penghasilan bagi pegawai, tidak ditambahkan. Ya, berarti artinya ini apa? Belum dihitung pajaknya kan? Nah, nanti ketika dia menerima pensiun, baru di situ dikenakan pajak dari manfaat pensiun. Ya. Nah, kemudian tapi bagi perusahaan ini juga beban bagi perusahaan, boleh jadi beban. Ya, harusnya kan kalau di sini bukan penghasilan, di sini bukan, kalau di karyawan bukan penghasilan, mestinya di perusahaannya bukan beban ya. Nah, tetapi khusus dana pensiun ini boleh menjadi beban ya, karena ini kewajiban undang-undang ya, barangkali ada pertimbangannya karena merupakan kewajiban undang-undang, supaya perusahaan itu juga memberikan bersemangat gitu ya, atau mungkin karena mau mengikutkan ya sebagai kepada karyawannya sebagai peserta dana pensiun, ya maka ini boleh jadi beban, gitu ya. Nah, ini selama dia berizin Menteri Keuangan. Jadi kalau dikelola sendiri nggak boleh, gitu ya. Kalau dikelola sendiri nggak boleh. Ya, bukan nggak boleh, tapi tidak boleh menjadi beban. Ya. Dan tidak berlaku peraturan ini. Ya, jadi itu yang tenaga kerja. Kemudian kalau yang dipotong, ya dipotong gaji, nah itu merupakan pengurang penghasilan pegawai. Ya, jadi misalnya di sini 100.000 ya dipotong, ya jadi 150 dibayarkan perusahaan, 100.000 dibayar karyawan. Jadi total yang di-store ke BPJS Tenaga Kerja misalnya 250.000. Nah, maka di sini boleh sebagai pengurang. Ya, sehingga penghasilan karyawan ini yang dihitung PPh pasal 21 adalah 9.900.000. Gitu ya. Nah, ini kan berarti mengurangi pajak ya, mengurangi pajak yang harus dibayar, tapi nanti ketika menerima pensiun ya, nah penerimaan pensiunnya itu akan dipotong PPh pasal 21. Ya, baik sekaligus maupun bulanan ya. Oke ya, itu ya. Jadi ini adalah untuk yang berkaitan dengan asuransi kesehatan dan dana pensiun ya, perlakuan perpajakannya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke perhitungan ya. Nah, ini perhitungan ya PPh pasal 21. Ya, jadi di sini ada berapa kelompok nih ya. Nah, ini misalnya ada kolom yang pertama ini adalah pegawai tetap. Kemudian ada penerima pensiun. Ya, kemudian ada pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai dan sebagainya yang menerima honor. Ya, kalau ini kan tadi pegawai tetap menerima gaji, tunjangan yang terkait dengan gaji. Penerima pensiun menerima uang pensiun bulanan, tunjangan dan sebagainya. Ya, pegawai tidak tetap menerima honor. Ya, pegawai tidak tetap ya, apapun ya bentuknya ya, apakah karena konsultan atau karena apa gitu ya. Nah, itu bisa terima honor. Kemudian ada komisi ya, penjualan misalnya, komisi karena penjualan. Gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya kalau dia merupakan pegawai tetap dan penerima pensiun, ya kita lihat di sini dikurangi dulu dengan biaya jabatan. Ya, karena dia pegawai tetap, dia ada pengurang biaya jabatan dari penghasilan bruto. Ya, penerima pensiun juga dikurangi dengan
biaya pensiun ya sebesar 5% ya dari penghasilan bruto. Ya, tetapi ada batasnya ya. Batasnya itu adalah untuk pegawai tetap maksimum 6 juta per tahun. Ya, maksimum 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Ya, kemudian juga bisa dikurangi dengan iuran yang terikat dengan penghasilan tetap. Misalnya iuran pensiun yang tadi ya. Nah, yang kita jelaskan di sini sebelumnya ini kan terkait ya, yang melekat. Nah, itu boleh dikurangkan. Ya, ini tadi boleh dikurangin ya. Nah, ini ya yang pengurang pensiun ini ya. Ini boleh dikurangi. Ya. Oke, kemudian biaya pensiun ya, biaya pensiun 5%, maksimumnya 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, ini boleh dikurangi ya. Ini untuk apa ya? Udah pokoknya ini pengurang gitu ya. Nah, itu pokoknya untuk mengurangi, untuk meringankan gitu ya. Menjadi lebih rendah, intinya menjadi lebih rendah pembayaran pajaknya. Ya, karena ada pengurangan 5%, tapi ada maksimumnya. Ya, kemudian ini ada pengurangnya. Sedangkan kalau pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai, konsultan, gitu ya. Kemudian profesi, ya, misalnya ada profesi ya, penerima honor ya, profesi itu mungkin penceramah, gitu ya, yang seminar gitu ya, pemerasaran di seminar, kemudian mungkin artis atau apa gitu ya, dia menerima honor, gitu ya. Nah itu tidak ada pengurangan biaya jabatan dan biaya pensiun. Ya, biaya jabatan nggak ada pengurang. Ya, jadi dia langsung dia penerima honor atau marketing yang menerima komisi, dia langsung dikurangi dengan PTKP. Ya, jadi honornya ini sudah otomatis menjadi penghasilan neto. Ya, sedangkan kalau pegawai tetap dan penerima pensiun, penghasilan netonya dikurangin ini dulu ya, biaya jabatan. Ya, nah baru kemudian setelah itu dikurangi dengan PTKP dan zakat. Ya, dikurangi dengan PTKP dan zakat. Ya, baru kemudian penghasilan kena pajak. Nah, inilah yang menjadi dasar perhitungan untuk menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, penghasilan kena pajak ini nanti dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Ya, dibulatkan hingga ribuan penuh. Jadi kalau misalnya penghasilan kena pajaknya berapa? 10.245.625. Ya, misalnya begitu ya. Nah, maka untuk keperluan penghitungan pajak ya dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Maka di sini menjadi penghasilan kena pajaknya adalah 10.245.000. Ya, dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Ya, jadi ininya hilang ya, yang sampai dengan 999 ya, yang ribuan ya, ini ribuan itu hilang. Jadi 10.245.000. Nah, itu kemudian ini diterapkan ke tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Oke, ini adalah cara perhitungan. Kemudian tarif PPH, ya tarif pajak penghasilan ini yang pasal 17 ini, ya, yang pasal 17. Ya, jadi ini yang berlaku tahun 2022 itu yang Undang-Undang HPP ini ya, ini tahun 2022. Ya mulai tahun 2022. Kalau ini sampai 2021. Ya, bedanya di mana? Bedanya nih kalau kita lihat nih lapis penghasilannya 0 sampai 50 juta, 50 sampai 250 juta, 250 sampai 500 juta, 500 juta ke atas. Ya, 5% sampai dengan 50 juta 5%, antara 50 sampai 250 juta 15%, antara 250 juta sampai 500 juta 25%, kemudian di atas 500 juta 30%. Ya. Nah, sekarang yang berlaku tahun 2022 ya, sampai dengan 60 juta. Ya, ini kalau ini 50 juta, di sini sampai dengan 60. Tarifnya 5%, kemudian di atas 60. Ya. Sampai 250 ini
Ya, sampainya sama ya 250, 15%, 250 sampai 500, 25%, 500 juta sampai 5 miliar, 30%, ya, kemudian di atas 5 miliar, 35%. Ya, nah, ini yang berlaku mulai tahun 2022. Baik ya, selanjutnya bagaimana menghitung PTKP untuk karyawati. Ya, PTKP masih ingat ya. Ya, ini ya PTKP. Ya, berapa PTKP? Diri pribadi 54 juta. Ya, plus gitu ya. Kalau dia menikah tambah 4,5 ya per tahun ya ini. Ya, kemudian punya tanggungan plus 4,5. Oke, ya, ini PTKP. Nah, bagi karyawati yang PTKP untuk karyawati, ya jadi karya apa perempuan yang bekerja, gitu ya, atau disebut karyawati, ya kalau meskipun dia statusnya kawin, ya PTKP-nya dia tetap hanya 54 juta, gitu ya. Jadi PTKP-nya enggak karyawati ini dia kawin berarti tambah 4,5 juta, dia punya anak tambah lagi 4,5 juta enggak, gitu ya. Tapi dia eh, apa kawin ya meskipun dia kawin dia hanya 54 juta ya setahun ya. Kenapa demikian? Supaya tidak double dengan suaminya gitu ya. Nah, asumsinya kan suaminya juga punya penghasilan ya, asumsinya suaminya punya penghasilan. Ya, nah, itu berarti tidak double nanti pemotongan pajaknya gitu ya. Di suaminya kena PTKP jadi pajaknya kecil, di istri juga kena PTKP jadi pajaknya jadi kecil ya, tidak ya, tapi salah satu itu kenapa? Karena dikenakan di sisi suami. Nah, bagaimana bila status kawin tapi suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan? Jadi suaminya katakanlah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, gitu ya. Nah, maka baru PTKP dengan status kawin punya tanggungan ini diperbolehkan, ya, bagi karyawati. Tapi syaratnya apa? Harus menunjukkan surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah minimal atau serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak punya penghasilan. Ada surat pernyataan itu kasih ke perusahaan tempat dia bekerja, maka dia boleh mencantumkan PTKP-nya dengan status kawin dan tanggungan. Gitu ya. Nah, ini dalam hal ya suami tidak memperoleh penghasilan. Kemudian kondisi yang ketiga ya adalah dengan status tidak kawin. Gitu ya. Jadi bagi karyawati yang lajang ya ini untuk dirinya sendiri ya berarti 54 juta. Nah, boleh ditambah dengan tanggungan maksimal 3 orang. Ya, tanggungan ini siapa? Ya bisa orang tuanya, bisa mungkin dia punya anak gitu ya, mungkin suaminya sudah meninggal, dia punya anak. Gitu ya. Nah, itu boleh menjadi tanggungan. Atau orang tuanya. Ya, dia hidup dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya dimasukkan sebagai tanggungan. Itu diperbolehkan. Oke ya. Jadi ini adalah PTKP untuk karyawati. Nah, itu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Ini baru yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, ada pertanyaan untuk di sini? Cara perhitungannya? Ya, atau kita ke contoh aja ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya, PTX masuk program BPJS dengan membayar asuransi bagi karyawan sebesar 500.000 per bulan. Tunjangan setiap anak 10%, maksimal 2. Ya, jadi ya maksimal 2 ya dikasih tunjangan 10%, tapi hanya untuk sampai 2 anak ya. Iuran tunjangan THT itu tunjangan hari tua ya. Iuran tunjangan hari tua itu adalah 500.000 per bulan ya. Nah, jadi ini BPJS ini 500.000 per bulan ya asumsinya kesehatan ya.
Ya, asuransinya kesehatan. Ya, kemudian ada 2 pegawai ya, misalnya si A sebagai manajer dan si B sebagai staff. Ya, A sebagai manajer mendapatkan gaji 15 juta per bulan, statusnya adalah K2. Ya, adapun iuran THT adalah tunjangan hari tua 100.000 per bulan dan asuransi 50.000 per bulan. Ya, ini iuran THT ini berarti yang dibayar oleh pegawai. Ya, kalau ini kan dibayar oleh perusahaan. Ya, yang di atas ini dibayar oleh perusahaan, kalau dibayar ini dibayar oleh pegawai. Ya, ini juga asuransi yang dibayar oleh pegawai. Oke ya. Kemudian B sebagai staf mendapatkan gaji 7,5 juta per bulan, statusnya TK 0 ya, belum menikah berarti. Kemudian ada iuran THT 50.000 per bulan. Ya, iuran THT berarti hanya pensiun ya. Hitunglah PPh pasal 21 karyawan tersebut. Ya. Oke ya. Karena sudah azan ya, mungkin rehat dulu ya, sekitar 10 menit ya, sholat, di pause aja dulu ya rekamannya, sambil ngitung-ngitung ya, silakan dihitung-hitung. Ya, saya rehat dulu ya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekamannya di pause aja supaya nggak kelamaan. Rekamannya dari Bapak, Pak. Oh, dari saya. Soalnya hostnya udah balik ke Bapak lagi, Pak. Oke. Baik, gimana? Udah nyoba-nyoba hitungannya? Ada yang udah coba? Belum, Pak. Belum nyoba. Baik ya, kita lanjutkan ya dari cara perhitungannya. Yang pertama, ya, kita diminta untuk menghitung pajak penghasilan atas penghasilan teratur dan tidak teratur. Nah, jadi masih ingat ya tadi ada penghasilan teratur dan ada penghasilan tidak teratur. Ya. Nah, kalau dari sini ya kita coba yang nomor 1 dulu. Mana penghasilan yang tidak teratur? Mana yang teratur, mana yang tidak teratur? Gaji teratur? Teratur nggak gaji? Teratur, Pak. Ya, gaji teratur ya. Gaji teratur. Iuran, THT, asuransi, katakanlah ini teratur ya. Bonus? Tidak teratur, Pak. Tidak teratur ya, nggak setiap bulan dapat ya bonus ya. Nah, sementara kalau yang B itu teratur semua. Ya, tidak ada yang tidak teratur. Oke ya. Nah, ini jadi hitung dulu pajak penghasilan atas penghasilan teratur dan tidak teratur selama setahun ya. Nah, jadi ini yang pertama kita menghitung penghasilan teratur plus tidak teratur ya, maksudnya ya ini ya. Jadi ada penghasilan teratur dan tidak teratur. Jadi plus ya, maksud ditambah ya. Jadi dalam menghitung PPh pasal 21 ini ya, penghitungan ini dilakukan disetahunkan dulu. Gitu ya. Jadi ketika kita akan menghitung berapa misalnya ini gaji bulan tadi ya, contoh gaji bulan Oktober gitu ya. Ketika kita akan menghitung gaji bulan Oktober, maka misalnya gaji bulan Oktober 15 juta plus ada tunjangan anak, ada asuransi, ada
tunjangan hari tua, ada bulan ini dapat bonus gitu ya. Nah, maka penghasilan yang teratur itu harus dikali 12 dulu. Jadi kita menghitungnya dalam konteks 1 tahun. Jadi meskipun nanti ketika kita akan menghitung gaji bulan Oktober ini ya kita setahunkan dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau gaji 15 juta ini per bulan, berarti setahun berapa? Setahun adalah 180 juta. Ya, kemudian asuransinya 500.000 per bulan ya, kita kali 12. Ya, disetahunkan. Ya, kemudian tunjangan anak ya, dia memperoleh tunjangan anak 10% dari gaji. Ya, gajinya berapa? Gajinya 180 juta, 10% berarti 10% kali 180 juta, tunjangan anaknya maksimal 2 ya. Dia punya 2 anak kan, berarti dapat semua. Ya, jumlahnya sekian. Berarti itu termasuk tunjangan yang melekat di gaji ya. Kemudian ada bonus 50 juta. Bonus nggak dikali 12 ya, karena cuma terima satu kali. Ya, jadi bonus 50 juta, jadi total adalah penghasilan manajer A ini selama 1 tahun adalah 180 juta tambah 92 juta atau 272 juta rupiah ya per setahun. Ya, setahun ya, ini setahun. Oke. Nah, kemudian hitung pengurang penghasilan bruto. Ya, tadi bisa dikurangkan apa? Biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran THT. Ya, biaya jabatan berapa? 5% kali 272. Ya, 272 sama dengan 13 juta. Ya, masih ingat tadi cara menghitung? Ya, cara menghitung kalau dia pegawai tetap dikurangi biaya jabatan 5%, maksimum 6 juta. Ya, kemudian yang boleh dikurangkan lagi adalah iuran pensiun. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung 5% kali 272 juta adalah 13.600.000. Berarti ini sudah melewati maksimum. Berarti maksimum yang diperbolehkan hanya 6 juta pengurangnya. Ya, kemudian dia punya iuran THT ya 100.000. Nah, ini adalah yang mana nih? Yang dibayar oleh pegawai. Oke ya, jadi ini adalah yang dibayar oleh pegawai. Ya, 100.000 kali 12 adalah 1.200.000. Ini adalah pengurang. Jadi pengurangnya adalah 7.200.000 sehingga penghasilan neto 1 tahun adalah 272 kurang 7,2 264.800.000. PTKP-nya K2 67.500.000. Dari mana K2? Hitungannya 54 juta. Ya, kemudian dia kawin 4,5 juta plus 2 anak. 2 kali 4,5 juta. Ya, 9 juta plus 4,5 ya berarti ini 9, 63 plus 4,5 berarti 67,5 juta. Ya, 67.500.000. Ya, sehingga penghasilan kena pajak ya, apa ini penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk menghitung penghasilan ya, dasar untuk menghitung dikalikan dengan tarif ya, tarif pajak. Ya. 197.300.000. Nah, maka 97.300.000 inilah kemudian yang dikalikan dengan tarif pajak. Ya, ini contohnya masih menggunakan asumsinya ini misalnya tahun 2020 gitu ya. Jadi masih menggunakan tarif yang lama ya, yang 50 juta. 5% kali 50 juta sama dengan 2,5 juta. Ya, karena ini masih di bawah 250 juta, maka sisanya 147.300.000 dikali dengan 15%. Ya, 22.095. Totalnya ya adalah 24.595. Ini adalah 1 tahun. Gitu ya. Ini adalah pajak untuk 1 tahun dengan asumsi penghasilannya rata seperti ini. 15 juta tunjangan ya, tidak ada penghasilan-penghasilan lain-lain plus bonus.
Oke ya. Nah, ini pertama, ini langkah yang pertama dihitung dulu. Kenapa harus ada dua langkah selanjutnya? Karena di sini ada penghasilan yang tidak teratur, gitu ya. Ya, bonus ini ya, ada bonus penghasilan tidak teratur, ya. Sehingga kita harus melakukan langkah yang kedua, yaitu menghitung penghasilan yang teratur saja. Ya, jadi ini ya. Jadi ini penghasilan teratur, intinya sama, tapi di sini tidak dimasukkan bonus. Gitu ya, ini tidak dimasukkan bonus. Ya, yang lainnya sama. Ya, biaya jabatannya berarti hanya 11 juta, tetap dipakai yang 6 juta. Kurangi PTKP sama, perhitungannya. Nah, ini yang tidak teratur adalah 17 juta. Gitu ya, 17 juta 95.000. Nah, asumsinya kalau misalnya tidak ada penghasilan yang tidak teratur, yaitu berupa bonus tadi, gitu ya. Nah, maka penghasilan teratur ini, ya, pajak setahunnya adalah 17.095.000. Ini 1 tahun. Ya, jadi ini sudah disetahunkan ya, ini ya, penghasilannya disetahunkan, disetahunkan. Yang mana? Nah, ini ya, sudah disetahunkan di sini, ya. Ini sudah disetahunkan. Jadi pajak setahunnya 17 juta. Maka pajak sebulannya berapa? Ya, ini pajak satu tahun. Berarti pajak 1 bulannya adalah 17.095.000 dibagi dengan 12. Ya, ini PPh 21 atas penghasilan teratur 1 sebulan. Ya, jadi kalau dia tidak ada bonus, maka jumlah yang dipotong oleh perusahaan atas pembayaran gaji bulan Oktober sebesar 15 juta, ya, plus asuransi dan tunjangan. Nah, itu maka yang dipotong oleh perusahaan adalah 1,4 juta. Ya, 1.423.583 rupiah. Ya, ini ya, 17.095.000 dibagi 12. Oke ya, jelas ya, ini ya. Nah, inilah sebenarnya yang dipotong. Ya, kalau tidak ada penghasilan yang tidak teratur. Nah, tadi kan ada penghasilan yang tidak teratur. Ya. Nah, penghasilan tidak teratur ini setahunnya berapa tadi? 24.595. Penghasilan yang teraturnya, ini penghasilan teratur dan tidak teratur ya, plus tidak teratur setahun 595. Kalau yang tidak teraturnya tidak ada hanya 17 juta. Itu ya, hanya 17.095.000. Nah, maka sebenarnya atas bonus itu ya dipotong pajaknya, kewajiban pajak atas bonus itu adalah 24.595 dikurangi 17.095 sama dengan 7,5 juta. Nah, ini adalah pajak atas bonus. Ya, pajak atas bonus yang berapa? Bonusnya berapa tadi? 50 juta. Nah, jadi kalau bonus dibayarkan pada bulan Oktober ini misalnya ya, Oktober tahun 2021 ya atau 2020 ya, maka jumlah yang harus dipotong oleh perusahaan PPh 21-nya atas karyawan manajer A ini adalah 1.424.583 berasal dari yang teratur, penghasilan teratur, kemudian ditambah 7,5 juta berasal dari penghasilan tidak teratur. Ya, sebesar totalnya 8.924.558. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kenapa kok aneh gitu ya? Kok gede banget potongan atas penghasilan yang 50 juta ya, 50 jutanya diperhatikan dipotongnya 7,5 juta. Sementara 180 juta aja dipotongnya hanya 1,4. Ya, kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kok besar sekali dipotongnya gitu? Atau di chat boleh, di chat. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu?
Ya, jadi karena apa? Karena ya adanya lapis progresif ya. Jadi lapis progresif. Jadi gaji teratur ini ya, gaji teratur ini sebagian dikenakan 5%, gitu ya. Sebagian dikenakan 15%. Nah, maka ketika dia mendapatkan tambahan penghasilan baru, ya kan, dapat tambahan penghasilan baru, maka dia langsung loncat ke lapis yang berikutnya. Ya, tidak mulai dari 5% lagi, gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak mulai dari 5%, 5% lagi, dia langsung ke lapisan yang berikutnya. Gitu ya. Jadi ini kenapa jadi jumlahnya kok seolah-olah lebih besar ya, karena dia masuk ke lapisan penghasilan yang berikutnya. Nah, itu juga lah kenapa di dalam menghitung PPh 21 ini harus disetahunkan dulu perhitungannya. Ya, tidak langsung 15 juta, ya sudah 15 juta kurang biaya jabatan gitu ya. Kurang iuran THT per bulan gitu kan, kemudian dikali ya. Makanya itu tidak bisa langsung. Jadi harus dikali 12 dulu, baru kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 12. Kenapa? Karena ada lapis penghasilan. Gitu ya. Kalau dia misalnya hanya 15 juta mah ini masuknya di penghasilan pertama terus. Gitu ya. 15 juta di bulan pertama 15 juta masih lapis pertama. 15 juta bulan kedua masih lapis ketiga masih di lapis pertama. Ya. Sudah bulan keempat ya sudah mulai 60 juta. 60 juta ini sudah masuk lapis kedua. Tambah 15 katakanlah ya bulan kelima. Ya karena ada pengurangan-pengurangan ya, biaya jabatan segala macam ya. 75 juta ini sudah masuk lapis kedua. Itu sehingga kalau hanya diperhitungkan kena 5% lagi, ini pasti nanti ketika kita menghitung 1 tahun ya pasti akan ada kekurangan jumlah pajak yang terutang ya, karena sebagian kalau sudah di atas 60 juta ya atau 50 juta itu akan dikenakan tarif yang 15% gitu ya. Ya. Karena itu dalam menghitung PPh 21 ya. Nah, ini 21 yang karyawan ya. Nah, ini maka penghasilan per bulannya harus disetahunkan terlebih dahulu. Ya, itu. Jadi ini totalnya sekian ya, 8,9 juta 24.583. Ya, ini adalah penyelesaian perhitungan PPh 21 untuk karyawan A ya. Kemudian yang karyawan B ya, yang staff ya, karena dia tidak punya penghasilan yang teratur jadi langsung dihitung ya, tidak perlu 2 tahap seperti tadi ya. Kalau tadi dia harus 2 tahap, dihitung dulu yang gabungan dan dihitung yang tidak gabungan. Nah, ini yang gaji setahun langsung aja 7,5 juta kali 12. Asuransi yang dibayar sendiri ya THT, ini asuransi yang dibayar pemberi kerja ya. Asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan dibayar pemberi kerja 500 per bulan kali 12. Kemudian biaya jabatan 5% kali 96 juta masih 4,8. Ya, belum mencapai maksimum, maka yang dipakai adalah 4,8. Ya, belum mencapai maksimum. Kemudian ada pengurangan iuran THT ya, iuran tunjangan hari tua sehingga penghasilan itu setahun 90.600.000, PTKP-nya TK 0 ya. Berarti dia belum menikah dan belum punya tanggungan. Jadi hanya 54 juta. Ya, penghasilan kena pajaknya 36.600.000, masih di bawah lapis yang pertama. Ya, masih di bawah 50 juta atau masih di bawah 60 juta. Ya, sehingga dia hanya dikenakan satu lapis tarif yaitu 5% kali 36.600.000 sampai dengan 1.830.000, tapi ini adalah pajak 1 setahun. Gitu ya. Ini adalah terutangnya setahun. Nah, maka yang dipotong pada saat pembayaran gaji di bulan katakanlah Oktober 2020 ya, ketika membayar nih gaji kamu 7,5 juta, dipotongnya berapa? Dipotongnya adalah 152.000 PPh 21.
Gitu ya. Jadi jangan dipotong 1.830.000 itu untuk setahun ya. Nah, berarti sebulannya adalah atau bulan yang bersangkutan adalah 152.500. Ada pertanyaan sampai sini untuk perhitungan? Yang mau nanya Pak, Ya, untuk yang tidak teratur tadi boleh dijelaskan lagi? baik ya. Jadi yang untuk yang tidak teratur, ya. Jadi yang tidak teratur ini kita harus melakukan di dalam 2 tahap. Ya. Tahap pertama itu adalah gabungan penghasilan teratur dan tidak teratur. Berapa pajaknya 1 tahun? Gitu ya. Nah, di sini ketemu pajaknya 1 tahun, ini kan gabungan teratur dan tidak teratur. Ini yang real ya. Nanti dia setahun ini kan ini yang angkanya ya. Nah, 24.059 ini jangan dibagi 12 gitu ya. Nggak usah, ini selesai sampai di sini aja. Gitu ya. Jangan dibagi 12. Kenapa? Karena kalau dibagi 12 ya ada yang tidak balance di sini kan. Yang ini 12 bulan, ini 12 bulan, ini 12. Ini cuma 1 kali. Gitu ya, jangan dibagi 12. Gitu ya. Nah, jadi udah ini pokoknya setahun dengan asumsi nanti dia sama ini akan terutang pajaknya sekian. Nah, baru tahap kedua, bonusnya penghasilan tidak teraturnya dihilangkan cara menghitungnya. Gitu ya. Nah, ini sehingga ketemu pajak 1 tahunnya adalah 17.095.000. Ya, jadi kalau kan kita buat perbandingan kan, ya. PPh 21 setahun ya penghasilan teratur dan tidak teratur digabung. Itu kan ya, dapatlah tadi 24 juta. Sekarang hanya penghasilan teratur saja. Ya kan, dapatlah 17 juta. Oh, berarti yang tidak teraturnya selisihnya dong, gitu ya. Itu ya. Jadi inilah selisihnya. 24.595 dikurangi dengan 17 juta. Berarti yang tidak teraturnya ya PPh 21 atas penghasilan tidak teratur yang dari 50 juta tadi itu adalah 7.500.000. Itu ya. Kalau kita lihat juga ini kan setara dengan 15% ya. Ya gitu ya. Ini kan sebenarnya setara dengan 15% kali 50 juta kan. Gitu. Jadi dia dikenakan tarif yang kedua gitu. Lapis tarif yang kedua. Gitu ya. Jadi harus dihitung 2 kali ya, jangan dihitung 1 kali. Dan nggak bisa dan harus dihitung begini ya gitu. Karena ini kan ada faktor biaya jabatan itu yang ada maksimumnya gitu ya. Jadi dirumuskan juga rada sulit gitu ya kalau dibuat rumus. Oke ya, jadi penghasilan teratur gabungan dikurangi dengan penghasilan teratur saja. Ya. Nah, yang penghasilan teratur saja ini di sini kita bisa mendapatkan sebulannya berapa. Gitu ya. Nah, sebulannya ini sebenarnya kan ini kan untuk 1 tahun, sedangkan yang ditanyakan adalah dia kita bayarkan gaji 15 juta bulan Oktober, kemudian kita potong pajaknya berapa, gitu ya. Nah, tentu ini yang dipotong pajaknya dia adalah 1.424. Ya, kemudian ditambah dengan yang 50 juta tadi dipotongnya 7,5 juta. Nah, total menjadi 8,9 juta. Itu bisa dipahami? Insya Ya, Allah, baik Pak. Pak. Itu ya. Ya pelan-pelan dicerna ya. Pelan-pelan dicerna ya, itu memang begitu cara menghitungnya ya untuk penghasilan kalau ada penghasilan tidak teratur. Ya nanti kalau mau variasi penghasilan tidak teraturnya 2 kali bonusnya gitu ya. Ya sebenarnya basicnya tetap dari sini gitu ya. Basicnya tetap dari ini, kalau 2 kali ya berarti nanti yang sudah dibayar ya apa namanya dijadikan berarti dia sudah dibayar berapa seperti ini kan misalnya 24 kurang 17 juta sebelumnya sudah dibayar, misalnya dia dapat bonus lagi 50 juta gitu kan. Berarti yang 7,5 juta sudah pernah dibayar gitu ya. Bisa aja ini kan nanti lebih tinggi gitu ya. Tetapi pahami ini dulu yang satu gitu ya, yang 1 kali aja gitu ya.
Karena nanti di lapangan kasus-kasus penghasilan tidak teratur itu lumayan banyak gitu ya. Ada bonus, kadang-kadang kan kalau beberapa perusahaan yang ya, yang besar gitu ya, kadang-kadang dapat bonus bisa 2 kali, 3 kali 1 tahun gitu ya. Nah, itu kan cara menghitungnya tidak bisa normal ya, tidak bisa hanya teratur pokoknya semua penghasilan bulan itu harus dibagi 12 gitu ya. Nanti terlalu tinggi ya pembayarannya. Kita bayangkan tadi ini kalau misalnya terlalu rendah ya, 24 juta dibagi 12 ya, 2 juta bayarnya terlalu rendah gitu ya. Nanti ketika menghitung ulang pada akhir tahun ya itu ternyata loh kok kekurangan hitungan pajaknya kok tinggi sekali gitu ya, jauh. Oke ya, ini untuk penghasilan karyawan ya. Ya, saya kira ini mungkin yang paling basic ya dari perhitungan pajak karyawan itu adalah seperti ini ya. Umumnya sih seperti ini, paling variasinya tadi ya. Mungkin ada yang bonusnya 2 kali, ada yang tambah jenis penghasilannya ada macam-macam gitu ya. Itu variasi, tapi ini dasarnya dari sini. Ya, nah kita lanjutkan lagi ke variasi yang lain ya. Perhitungan di masa pajak terakhir. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama ya bahwa PPh itu terutangnya ya kita refresh dulu ya di pertemuan yang pertama ya. Ada pajak dengan sistem pemungutan real atau dan fiktif ya, perkiraan ya. Nah, ini adalah pemotongan PPh pasal 21 oleh perusahaan ini adalah perkiraan ya, gitu ya. Ini baru perkiraan, kan ini belum yang pasti gitu ya. Belum yang real. Yang realnya itu adalah nanti pada saat lewat bulan Desember setelah dia terima gaji di bulan Desember. Ya, kenapa ini masih perkiraan? Nah, misalnya gini ya, saya kasih contoh. Ya, misalnya di sini soalnya ya. Nah, ini ya, misalnya dia pada bulan Oktober dia plus lembur. Ya, dapat 1 juta gitu ya misalnya. Tapi lembur di bulan sebelumnya hanya 500.000. Ya, kalau kita hitung tahunan begini, ini kan jumlahnya akan fluktuatif, ya akan turun naik, ya. Gitu. Karena kalau lembur itu dianggap sebagai bukan penghasilan tidak teratur, ya, itu masuknya ke penghasilan teratur. Cuman karena jumlahnya ini ya fluktuatif, turun naik, jadi dia nanti masuk kepada perhitungan yang yang teratur, ya di sini. Jadi mungkin 15 juta plus lembur jadi 16 juta, gitu ya. Nah, pas dapat lembur adalah dia 500.000. Nah, ini kan angkanya kan berubah. Nah, ini masih merupakan perkiraan. Ya. Nah, yang real itu nanti dihitung pada masa pajak yang akhir, yaitu di bulan Desember. Ya, bulan Januari terima gaji berapa, pajak yang dipotong berapa, gitu ya. Bulan Februari, jadi misalnya gaji 15 juta tidak ada lembur. Pajak yang dipotong tadi 1,4. Bulan Februari ada lembur 500.000, berarti 15.500.000. Berarti kan yang kalau dia penghasilan teratur, maka jumlah yang dipotong tadi bukan 1,4 pasti akan meningkat sedikit, gitu ya. Nah itu semuanya berapa, gitu ya. Jadi pada masa pajak akhir ini, pada bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun atau bulan terakhir pada saat pegawai berhenti ya. Kita anggap aja pegawai bekerja sepanjang tahun, gitu ya. Nah maka PPh pasal 21 di bulan sebelumnya, ya ketika tidak ada perubahan penghasilan, PPh 21 diperhitungkan kembali ketika ada perubahan penghasilan. Ya, jadi kalau misalnya penghasilannya tetap, ya berarti kan sama. Di akhirnya pasti akan sama. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi fluktuatif, ya ada perubahan penghasilan yang seperti saya contohkan, kadang-kadang 15 juta, kadang-kadang 15 juta 500, kadang-kadang 15 juta 750. Nah, itu pasti akan ada fluktuasi, ya, fluktuatif di dalam PPh terutangnya. Nah, maka pada bulan Desember, ya ini yang berlaku di dalam peraturan perpajakan sekarang, gitu ya, pada bulan Desember itu perusahaan hitung ulang dulu perhitungan 1 tahunnya. Gaji bulan Desember berapa, pajak dipotong bulan Desember berapa. Ya, sampai ke bulan
November untuk potongan pajaknya. Gitu ya, potongan pajaknya. Jadi gajinya perhitungan ulangnya ya. Penghitungan kembali penghasilan setahun, PPh yang dipotong Januari, ini sudah ya. Penghitungan kembali penghasilan 1 tahun, jadi artinya hitung ya, ini saya tulis saja sini ya. Jadi misalnya berarti untuk gaji dan penghasilan lain berarti Januari sampai Desember. Gitu ya. Nah, sementara PPh yang sudah dipotong, yang tadi 1,4 gitu ya, 8,9 juta gitu ya. Jadi ini adalah yang Januari, November saja, karena kan Desember sedang dihitung ulang di masa pajak terakhir, gitu ya, sedang dihitung ulang. Nah, jadi nanti misalnya Januari Desember ya penghasilan berapa tadi katakanlah jadinya 200 juta. Ya, di sini total pajak terutangnya berapa tuh tadi 1,4 ya, 14 juta tambah 10. Katakanlah misalnya ternyata dihitung 30 juta. Gitu kan ya, total PPh-nya gitu ya. Tapi ternyata Januari Desember yang sudah dipotong, Januari November ya maaf, Januari November yang sudah dipotong ada 24 juta. Gitu ya. Nah, maka bulan Desember bayarnya adalah 30 kurang 24 adalah 6 juta. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi bulan Desember, khusus bulan Desember, perhitungannya nanti memperhitungkan sepanjang tahun. Ya, bukan yang bulanan seperti ini lagi. Tapi nanti dihitungnya 1 tahun ya, tidak perlu dibagi 12 lagi. Oke ya, itu untuk perhitungan di masa pajak terakhir. Ya. Tapi sebenarnya yang kalau untuk di awal kita ini hanya pengetahuan saja, mungkin saya tidak akan masukkan di dalam latihan ya. Nah, tapi yang penting adalah cara motong pajak ini aja dulu. Gitu, yang penting ini dulu, kalau ini sudah lancar itu nanti otomatis ini akan mudah dipahami untuk yang bagian terakhir ini ya. Nah, tapi sebagai pengetahuan aja nanti. Oke ya, jadi itu adalah kaitan dengan penghitungan di masa pajak terakhir ya, karena ada fluktuatif tadi ya. Kemudian ada juga pemindahan lokasi tugas ya, jadi bekerja ya, bekerjanya pindah. Ya, besarnya penghasilan jadi pemindahan lokasi tugas ini besaran penghasilan mengalami perubahan. Jadi misalnya dia pindah lokasi ke cabang gitu ya. Perusahaan ini pindah ke lokasi cabang karena itu sudah NPWP pemberi kerjanya sudah berubah. Ya, atau bisa jadi dia pindah pekerjaan, pindah perusahaan gitu ya. Ya, jadi ini ada yang penghasilan mengalami perubahan, ada yang penghasilan tidak mengalami perubahan. Ya, kalau tidak mengalami perubahan, ini pasti PPh lokasi baru dan PPh lokasi sama ini pasti akan sama jumlahnya. Tapi kalau dia mengalami perubahan, PPh diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan yang baru. Gitu ya, karena nanti kan ketika dikali setahunnya kan pasti akan berbeda ya. Misalnya Januari sampai Maret ya dia bekerja di PT ya, PTX ya dengan gaji misalnya 10 juta. Ya, ini disetahunkan kan 120 juta. Ya. Ya, disetahunkan 120 juta. Padahal pada bulan April sampai Desember dia katakanlah bekerja di PTX. Cabang lah misalnya di cabangnya atau di PT lain lah gitu ya, bisa di PT Y misalnya. Dengan gaji misalnya 12 juta. Nah, kalau ini disetahunkan gitu ya. Nah, ini disetahunkan ini kan pasti nanti akan jomplang. Gitu ya. Nah, ini kan pasti akan jomplang. Nah, maka di sini harus perlu diperhatikan, harus PPh-nya diperhitungkan kembali sesuai dengan besaran penghasilan yang baru. Ya, jadi maksudnya Januari sampai Maret berarti ketika menghitung yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, gaji setahun berapa? Jangan 10 juta dikali 12, yang 12 juta ya terutama ya, kalau 10 juta udah benar ya, karena kan dia belum tahu pindah. Yang pengganti gaji yang barunya jangan 12 juta dikali 12.
gitu ya. Nanti di sininya ketinggian gitu kan. Nah, tapi di sininya gaji setahunnya adalah berapa? 3 juta kali 10 ditambah 9 juta kali 12. Nah, ini adalah gaji setahunnya. Gitu ya, penghasilan setahunnya adalah yang ini. Ya, jangan 12 juta dikali 9 bulan gitu ya. Jangan kali 12 bulan ya, tapi kita dibagi yang lama 10 juta, yang baru 9 juta. Nah, ini setahunnya, sehingga nanti PPh terutang sebulannya dia akan mendekati. Gitu ya. Tapi kalau di sini langsung yang 12 juta dikali 12 nanti akan terlalu tinggi gitu ya. Gitu ya, karena nanti tidak real dengan tadi yang metode fiktif itu ya, perkiraan kan. Nah, karena ada perubahan penghasilan. Oke ya, jadi itu kalau terjadi termasuk sih sebenarnya yang di internal ya, dia tetap bekerja di perusahaan sama terus mengalami kenaikan gaji. Ya, nah, kenaikan gaji dalam jumlah yang cukup signifikan ya, kalau jumlahnya kecil mungkin nggak terlalu. Tapi dalam naik gaji dari 10 jadi 2 juta itu sudah lumayan besar. Atau apalagi jadi 15 juta misalnya. Nah, ini pasti sudah akan mengalami banyak perubahannya gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan cara seperti tadi. Oke ya. Kemudian pembayaran penghasilan di akhir masa kerja, ya pensiun ya, di akhir masa kerja ini ada yang diterima sekaligus. Nah, tadi ya pensiun bisa diterima sekaligus, bisa diterima berkala. Ya, bisa diterima sekaligus, bisa berkala. Ya, kalau sekaligus berarti itu bentuknya pesangon ya, biasanya pesangon atau dana pensiun. Kemudian kalau diterima berkala berarti ya terima gaji ya gitu ya, dengan metode anuitas ya, mungkin seumur hidup ya. Nah, kalau ini seperti bagaimana ini cara menghitungnya? Ya, ini seperti tadi ya, cara perhitungan yang ada di sini. Nah, ini ya, berarti dia modelnya penerima pensiun setiap bulan. Ya, berarti ada di sini. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tadi sekaligus diterima pesangon, nah dia nggak mengikuti aturan yang ada di sini. Ya nanti ada di kelompok ini ya nanti ya. Nah, kita lihat berapa jumlahnya. Ya, jadi ada pesangon ya, diterima sekaligus ya, intinya diterima sekaligus. Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus. Ya, penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, ya, manfaat pensiun, ya, PHP atau JHT ya. Jadi bisa macam-macam ya bentuknya, tetapi intinya dia dibayarkan sekaligus. Ya, biasanya kalau BPJS tenaga kerja gitu ya, itu nanti ada kan ada pembayaran setiap bulan, nanti kita bisa terima tuh dari BPJS ketika keluar dari pekerjaan ya. Nah, nanti boleh kita minta tuh ke BPJS ya. Nah, itu berarti manfaat pensiun ya kira-kira ya. Kalau pesangon mungkin perusahaan oke lah ini di habis masa jabatan dikasih pesangon. Ya, atau bukan habis masa jabatan ya, misalnya dikeluarkan keluar di tengah masa kerja ya, belum masa pensiun. Kalau masa pensiun berarti manfaat pensiun. Ini belum masa pensiun. Tapi kan mungkin ada bentuk pesangon. Ya. Nah, itu ada perhitungan pajaknya. Pemotongan pajak penghasilannya bersifat final. Ya, jadi nanti tidak digabung lagi dengan dengan penghasilan yang rutinnya. Gitu ya. Nah, jadi sifatnya final. Jadi tidak digabung lagi dengan penghasilan yang rutin. Ya, jadi bukan penghasilan tidak teratur. Ya, ingat ya, pesangon itu sifatnya final, terpisah. Ya, bukan penghasilan tidak teratur. Jangan dihitung melalui metode penghasilan tidak teratur. Ya, kalau dia namanya pesangon. Ya. Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali. Ya. Pembayaran sepanjang maksimal 2 tahun kalender dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Gitu ya. Jadi bisa jadi
Tidak dibayarnya tidak satu kali ya. Misalnya dapat pesangon 100 juta. Ya, sekarang dikasih dulu 20 juta, nanti 3 bulan lagi. Nah, gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Atas pembayaran dibayarkan di tahun ketiga dan setelahnya, pemotongan pajak bersifat tidak final. Jadi kalau misalnya 100 juta ya harusnya 2 tahun selesai, tetapi masih ada sisa 30 juta yang dibayarkan di masuk tahun ketiga. Nah, maka yang masuk di tahun ketiga itu dikenakan PPh tidak final, itu artinya ya digabungkan dengan penghasilan lain kalau dia punya. Ya tidak boleh dihitung dengan cara penghitungan pesangon. Gitu ya, tapi dihitung dengan cara penghitungan biasa ya, dihitung biaya jabatan, PTKP, 5%, 15% gitu ya. Nah, itu maksudnya ya di sini. Tapi kalau pesangon enggak. Ya, pesangon itu cara perhitungannya khusus. Nah, ini ya, cara penghitungan pesangon yang sekaligus ya. Penghasilan bruto, ya ini ada penghitungannya. Ada pengurangan dulu 50 juta, baru kemudian penghasilan kena pajak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat pesangon 200 juta, ya berarti penghasilan kena pajaknya berapa? Minus dulu 50 juta. Penghasilan kena pajaknya sama dengan 150 juta. Ya, jadi udah nggak pakai PTKP, nggak pakai biaya jabatan, gitu ya. Pokoknya ada pengurang dulu 50 juta. Kalau pasangannya 40 juta, minus 50 juta. Berarti penghasilan kena pajaknya 0. Ya, tidak dikenakan pajak. Gitu ya. Nah, ini baru kalau dia misalnya masih ada penghasilan kena pajaknya, maka ini dikenakan tarif PPh pasal 17 tadi ya, yang 5%, ya 15% ya, tergantung jumlahnya. Ya. Nah, gini ya. Jadi 0 sampai 50 juta dikenakan 0%. 50 juta sampai 100 juta dikenakan 5%. Gitu ya. Ini kan udah ada pengurangan ya, berarti 50 juta nggak kena. Di atas 50 juta dikenakan 5%. Di atas 100 juta sampai 500 juta dikenakan 15%, di atas 500 juta 25%. Ya, tanpa ada PTKP lagi. Ya. Nah, jadi pengurangnya sudah yang 50 juta di awal. Oke, cara menghitungnya ini. Nah, tadi kalau misalnya ada yang lewat 2 tahun, nah berarti balik lagi ke perhitungan yang pertama tadi. Ya, dikurangi biaya jabatan, PTKP dan seterusnya. Ya, ini adalah untuk penghitungan pesangon yang diterima sekaligus. Ya, contohnya ya Rudi status menikah memiliki 2 anak, memasuki masa pensiun di akhir bulan September 2018 misalnya, dan atas uang pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon sekaligus 35 kali gaji pokok terakhir gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji pokoknya Rudi adalah 15 juta, pesangon dibayarkan di bulan November. Nah, hitungan PPh 21-nya gimana? Atas pesangon. Ya. Ya, jadi hitung aja pesangonnya berapa. Ya, 35 gaji pokok berarti 35 kali 15 juta. Ya, terus hitungannya gimana? Dikurangi dulu dengan 50 juta. Ya, baru kemudian ke sini. Ya, cara hitung ini. Ya. Gaji pokok 15 juta, pesangonnya berarti 35 dikali 15 juta, 525 juta. Ya, PPh terutang 0 sampai 50, 0%, 0%, maaf ya. Kali 50 juta ya, 0. Kemudian 5% kali 50 juta. Ya, ini totalnya berapa nih? Oke ya, 5, berarti ada sisa 25 juta yang di 15%. Ya, dan bersifat final. Jadi tidak digabungkan lagi dengan, jadi ini bukan penghasilan tidak teraturnya dari gajinya. Gitu ya. Jadi jangan salah dimasukkan sebagai penghasilan tidak teratur. Ya, jadi ini angkanya di 525 juta ya, bukan dikurangi dengan 50 juta ya, tapi yang 50 jutanya kena tarif 0%. Gitu ya, kena tarif 0%. Oke, itu untuk pesangon
Ya, begini cara menghitungnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembayaran pegawai tidak tetap. Nah, ini yang tidak tetap ya. Penghasilan pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Ya. Ya, jadi yang pegawai tidak tetap ini ya, ya ada yang berbentuk upah harian, ada yang berbentuk upah satuan. Ya, upah harian berarti dihitung berdasarkan harinya bekerja. Upah satuan berarti dihitung berdasarkan produk yang dihasilkan. Upah borongan dia tidak memperhatikan hari, tidak memperhatikan produk. Ya, pokoknya buatkan produk tertentu, ya, misalnya buat rumah, gitu ya. Buatin saya satu rumah, upah borongannya sekian, gitu ya. Gitu. Kemudian upah harian yang dibayarkan bulanan. Ya. Nah, ada upah harian, dia terimanya harian, hitungannya harian, tapi dibayarkannya bulanan. Gitu ya. Oke, ya, tata cara perhitungan. Udah jam sini ya, cukup nggak ini ya nanti ya. Nah, yang sini dulu deh, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk yang lainnya? Karena kalau yang upah harian ini lumayan panjang juga ya nanti. Atau nggak apa-apa ya, saya lihat aja nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan di pekan depan ya. Nah, ini upah harian, upah satuan dan upah borongan ya. Nah, ingat ya, ini jadi kita tadi udah ketemu apa ya, jenis pekerjaan ya, yang gaji dan pesangon, itu baru yang karyawan tetap ya. Nah, ini masih ada karyawan tidak tetap nih berdasarkan harian satuan borongan. Nanti masih ada yang honorarium, gitu ya, yang bukan pegawai misalnya, gitu ya. Nah, itu, tapi itu relatif lebih simpel ya dibandingkan yang pegawai tetap dan tidak tetap. Yang ini ya, ini termasuk yang agak banyak gitu ya perhitungannya. Ya. Ya, jadi upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupah terakhir. Oke ya, ini. Kemudian atas upah harian hasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan dasar pengenaan pajak yang bersesuaian. Ya, jadi upah harian ini upahnya disetahunkan juga, kemudian upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP. Gitu kan ya, berlaku tarif umum pasal 17. Nah, jadi intinya upah harian, upah satuan dan upah borongan ini ya tetap itu nanti cara perhitungannya adalah dengan menggunakan tarif pasal 17. Gitu ya, menggunakan pasal 17 tetap dengan 5%, 15% gitu ya. Nah, cuman nanti ini karena dia sifatnya harian gitu, misalnya dibayarkan satu hari, gitu ya, sehari tukang dikasih 300.000. Nah, itu dipotong nggak pajaknya ketika kita ngasih uang 300.000 itu, ya gitu ya, misalnya ya. Nah, jangan sampai nanti salah gitu, karena ketika terakhir, oh ternyata harusnya dipotong, nah, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, makanya di sini nanti ada bagaimana upah setahun, ya hampir sama ya, disetahunkan, kemudian nanti bagaimana dengan PTKP-nya, ya. Nah, ini perhitungan teknisnya ya. Oke, upah harian. Ya, kalau tukang upah harian berapa ya kira-kira? Ya. Kalau di sini upah harian ya atau upah hasil konversi ya penghasilan kumulatif per bulan. Nah, jadi dia dikasih upah harian, ya kan? Sehari berapa? Misalnya 300.000. Ya, bekerja selama 10 hari. Berarti berapa? Sebulannya berapa? Kumulatif sebulan. 3 juta ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau 3 juta ya
penghasilan kumulatif, penghasilan harian ya masih di bawah 450.000, maka dia tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya dia 300.000 nih upah tukang gitu ya, upah hariannya nih 300.000 gitu ya, 300.000, kemudian kumulatifnya ya pertama dia sudah di bawah 450.000, kumulatifnya nggak sampai 4,5 juta, maka dia ya udah dia nggak kena pajak gitu ya, maka dia tidak dikenakan pajak. Nah, tapi kalau misalnya penghasilan hariannya 450.000 gitu ya, 450.000 misalnya kita kasih upah hariannya 500.000. Nah, berarti kan ada kelebihan 50.000. Maka dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan yang melebihi 450.000 berlaku tarif 5%. Ya, yang 50.000-nya dikenakan 5%. Itu ya. Ya, jadi itu ini selama kumulatifnya di bawah 4,5 juta. Gitu ya, kumulatifnya. Jadi misalnya tadi ya 10 hari kerja kalau 500.000 ya misalnya ini dikasih 500.000 per bulan per hari, maaf. Tapi dia hanya kerja 5 hari. Gitu ya, 5 hari berapa? Berarti dia cuma dapat 2,5 juta. Kumulatifnya tidak mencapai 4,5 juta. Maka berlakunya ini aja. Ya, dipotong. Tadi ya 5% selisihnya dipotong. Tapi kalau misalnya penghasilan kumulatifnya lebih dari 4,5 juta, maka harus hitung penghasilan harian dikurang PTKP harian, gitu ya. Ya, kurang PTKP harian. Ya, kalau penghasilan kumulatif lebih dari 4,5 juta. Jadi misalnya 300.000 tapi kerjanya 20 hari. Berarti kan ini penghasilannya jadi 6 juta. Gitu ya. Berarti kan 6 juta. Nah, tapi kan ini hariannya kan nggak kena. Hariannya belum kena, tapi begitu mencapai kumulatif 4,5 juta, ya jadi tadi ya 300.000-nya harian, oh di 300.000 nggak kena. Tapi begitu masuk hari ke berapa ini yang kena? Ya, misalnya hari ke-15, ya kan dapat jadi 4,5 juta. Hari ke-16-nya diberlakukan ini. Gitu ya, diberlakukan penghasilan kurang PTKP harian dikali 5%. Ya, PTKP harian dihitung aja ya, kalau 54 juta per tahun, per hari berapa dibagi 360.000. 360 hari, maaf ya. Pakainya 360 ya, bukan 365. Gitu ya, ini PTKP harian. Ya, penghasilan harian berapa? 300.000. Ya, nah tapi kan ini belum kena. Tapi begitu mencapai kumulatif, nah baru dia akan dihitung ulang. Itu ya. Nah ini memang untuk harian ini seperti ini ya. Sederhana sebenarnya, cuman karena harus menunggu kumulatif ya. Jadi seolah-olah kita nanti akan ketinggalan gitu ya di akhir. Ya kemudian, nah ini tadi tidak mencapai 4,5 juta, lebih dari mencapai 4,5 juta, tapi masih di bawah 10.200.000. Atau nanti mencapai lebih dari 10 juta. Nah, gitu ya, di atas 10.200.000. Nah, maka kalau sudah sampai di atas 10.200.000, maka perhitungannya adalah perhitungan tahunan. Gitu ya. Jadi seperti menghitung tahunan seperti yang karyawan tetap yang tadi. Gitu ya. Nah, itu ininya ya, tahapannya ya, atau pengelompokannya. Gitu ya. Jadi ada yang sekali lagi ya, ada yang hariannya di bawah 450.000 ya, kemudian yang perlu diperhatikan hariannya ya, cut off-nya di 450.000, bulanannya cut off-nya di 4.500.000, jadi 4.500.000 kemudian 10.200.000. Gitu ya. Jadi kalau sudah yang di sini di bawah ini berarti menghitung dengan seperti karyawan tetap, gitu ya, karena tahunan ya, hitungannya tahunan lah, gitu ya. Ya, ini adalah untuk upah harian ya dan satuan. Nah ini ya.
Ya, ini sama sebenarnya penjelasan dari yang tadi. Ya, jadi kalau upah sehari tidak lebih dari 450 tidak dipotong. Ya, 400 saja gitu ya, udah nggak usah dipotong. Tapi ketika kalau lebih dari 450 dikurangi 450 kali tarif 5%. Nah, kemudian apa tahapan selanjutnya ketika melewati 4,5 juta. Nah, baru ya dikurangi PTKP harian, kena PTKP kali tarif. Ya, ya kita lihat contohnya aja ya biar kelihatan. Oh, ini atau ininya dulu ya cara menghitungnya di sini. Nah, ini misalnya ya. Ini sama ya sebenarnya ya. Oke, nah ini ya misalnya contohnya Amir bekerja 15 hari. Statusnya TK0, upah sehari 400.000. Ya, berapa PPh Amir selama 15 hari? Ya, PPh-nya ketika dihitung 15 ya. Dia bekerja 15 hari ini ya. Nah, ini ya. Upah sehari 400.000 dikurangi 450, berarti 0 ya, PPh-nya 0 ya di sini ya. Nah, ini ya, berarti tidak dipotong ya karena di bawah 450.000. Gitu ya. Nah, tetapi ini berarti dia selama 12 hari ya 12 hari kali 400.000 kan cuman 4,8 gitu ya, 4,8. Mana nih sebentar. Karena upah pada hari ke-12 maaf ya, upah pada hari ke-12 melebihi upah pada bulan takwim. Jadi kan ini pada hari ke-11 ya kan dia bekerja 15 hari. Hari ke-11 berarti 11 hari kali 400.000 sama dengan 4.400.000 gitu ya. 4.400.000. Nah, berarti ini masih belum kena ya. Belum ada perhitungan pajaknya. Ya, karena kumulatifnya masih 4.400.000. Nah, tapi begitu hari ke-12 ya, maka kumulatifnya menjadi 4,8 juta. Gitu ya, menjadi 4,8 juta. Nah, maka ketika melewati 4,5 juta per bulan dalam bulan tersebut, maka harus dikurangi PTKP harian. Ya, nah, dikurangilah PTKP harian 4.800.000, ya hitung ya, 12 hari 4.800.000, PTKP seharinya 54 juta dibagi 360 kali 12, 1.800.000, maka penghasilan kena pajaknya 3 juta, 3 juta kali tarif 5%. Ya, 5% kali 3 juta, maka dipotong pajak 150.000. Ya, jadi nanti pada hari ke-12 ya terima upahnya berapa? 400.000 dipotong pajak 150 gitu ya. Nah, jadi nanti dia cuma terima 300 gitu ya. Nah, gitu ya kalau ini kira-kira mau nggak nih tukangnya nih ya gitu. Kalau nggak mau berarti dibayarin sama pemberi kerja gitu, atau diperhitungkan sejak awal. Ya, jadi pada hari ke-12 ya ini secara perhitungan pada hari ke-12 dipotong 150.000 untuk mengcover selama 12 hari kan gitu ya. Ya selama 12 hari ini kan kemarin 11 hari sebelumnya kan di bawah 450.000 jadi nggak dikenakan pajak. Oke ya. Nah, ini baru hari ke-12. Hari ke-13 bagaimana? Ya, hari ke-13 13 kali 400.000 ya 5.200.000, hitung PTKP hariannya 1.950.000 ya, penghasilan kena pajaknya 3.250.000 ya. PPh-nya berarti 5% kali 3.250.000 162.500. Tapi dia telah dipotong pada hari ke-12 ya. Kemarin sudah dipotong 150.000, maka pada hari ke-13 dia hanya dipotong 12.500. Nah, ini adalah pajak hariannya ya. Seharinya sekian. Gitu ya, atau per hari 2. Nah, jadi pada hari ke-13 ya, hari ke-13 ini berarti dia 400.000 dikurang 12.500. Gitu ya.
Ya, 387.500. Oke ya, jadi itu ya. Jadi dia terimanya segini. Gitu ya. Jadi selama 15 hari berapa? Ya, tinggal dihitung aja gitu ya, selama 15 hari. Ya, berarti hari ke-15-nya juga akan dipotong 12. Ini hari ke-13 ya, dipotong 12.500, hari ke-14 juga dipotong 12.500, hari ke-15 ya juga dipotong 12.500. Ya, jadi ini perhitungan pajaknya ya. Kenapa? Karena dia melebihi ya, dalam 1 bulan melebihi 4.500.000. Ya, ini kalau misalnya ya contoh ya, kita lanjutkan pekan depan aja ya, kalau mencapai 10.200.000. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak, insya Allah. Cukup ya, oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, jadi kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini ya. Nanti mudah-mudahan nanti saya kirimkan ini ya latihan-latihan ya soal. Baiklah, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.